Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa ala. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang pengertian ruqyah dan maksud dari ruqyah itu tersebut. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu apa itu ruqyah. Di sepengetahuan teman-teman apa itu ruqyah? Ruqyah itu menghilangkan jin di dalam tubuh. Kalau saudara Fikri, sama menghilangkan jin yang masuk ke dalam tubuh kita. berarti yang teman-teman ketahui ruqyah itu menghilangkan jin saja ya. Menjelaskan sedikit tentang apa itu ruqyah. Menurut bahasa, ruqyah berasal dari kata roqyarti. Roqyarti, ulu jama'atan roqyarti. Roqyah. Roqyarti. Artinya jampi atau mantra. Al-Fayumi dalam kitab Al-Misbah, Al-Munir, Al-Faiz Ruz Abadi dalam kamus Al-Mu'ti mengatakan bahwa ruqyah artinya berlindung diri kepada Allah. Dalam kitab Lisan Al-Arabi, ruqyah artinya berlindung diri dengan cara meniupkan. Menurut Ibnu Atsir dalam An-Nihaiyah fil Gharibi Al-Hadis, ruqyah artinya berlindung diri melalui bacaan dan mantra yang dibaca untuk orang yang terkena gangguan seperti demam, kesurupan, serta gangguan-gangguan lain. Ruqyah menurut istilah adalah berlindung diri kepada Allah dengan ayat-ayat Al-Quran dan zikir-zikir. Nah, jadi ruqyah bukan hanya kemasukan jin saja, tetapi bisa kita menyembuhkan penyakit lain seperti demam, contohnya ada yang terkena penyakit, contohnya penyakit yang susah untuk disembuhkan, kita bisa mencobanya dengan ruqyah karena kesembuhan itu sebenarnya hanya milik Allah SWT. Jadi kita hanya perlu berusaha saja bagaimana cara agar bisa sembuh. Jadi untuk hasilnya bagaimana Allah SWT. Nah, menurut istilah berlindung ruqyah itu artinya berlindung diri kepada Allah dengan ayat-ayat Al-Quran dan zikir-zikir serta doa-doa yang diajarkan oleh Nabi. Dengan kata lain, ruqyah adalah bacaan untuk pengobatan yang sesuai dengan syariat untuk melindungi diri dan untuk mengobati orang sakit atau memohon kesembuhan kepada Allah dari gangguan yang ada, atau memohon perlindungan kepadanya dari kejahatan yang akan datang atau yang akan dikhawatirkan. Ini ada kisah tentang Nabi Muhammad yang kisah Nabi Muhammad yang akan saya bacakan. Setelah Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul yang membawa syariat Islam, maka seluruh ruqyah dilarang oleh Rasulullah kecuali ruqyah yang tidak mengandung kesyirikan. Islam datang mengajarkan kepada kaum muslim agar berhati-hati dalam menggunakan ruqyah sehingga tidak terjerumus ke dalam pengobatan ruqyah yang mengandung bid'ah, tidak sunnah atau syirik. Salah satu sahabat Rasulullah bernama Aruf bin Malik berkata, kunna nazir fi jahiliyati faqulna ya Rasulullah kaifa tara fi dzalikal faqala a'ridu ala ruqakum la ba'sa birruqa malam yakun fihi syirk. Hadis riwayat Muslim. Anda tahu hadis riwayat? Iya. Iya. Oke, terus. Iya. Artinya dahulu kami meruqyah di masa jahiliyah, lalu kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang hal itu? Beliau menjawab, tunjukkan kepadaku ruqyah
kalian ruqyah itu tidak mengapa selama tidak mengandung syirik. Jadi Rasulullah itu ketika itu melarang semua ruqyah kecuali ruqyah yang tidak mengandung kesyirikan atau bid'ah. Ada yang perlu ditanyakan teman-teman? Ada yang mengganjal tentang ruqyah? Tapi benar nggak sih Pak, ruqyah itu ilmu syirik ataupun ilmu hitam? Nah, sebenarnya ada yang ruqyah bermodalan ilmu syirik. Contohnya kiai berkedok, dukun berkedok kiai, yang mana tokoh utamanya dukun, tapi dia membawa Islam sehingga cara menyebarkan dakwahnya itu dengan Islam. Sebenarnya di dalamnya dukun dan mengandung kesyirikan. Nah, itu yang tidak boleh, saudara-saudara. Kita harus murni ke dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada unsur-unsur jimat. Contohnya kita percaya jimat ini pembawa selamat, pembawa keselamatan, dapat menyembuhkan sesuatu, tidak boleh. Itu hanya perantara. Contohnya kita menggunakan perantara air, kita bacakan doa-doa kepada air. Jangan percaya air yang menyembuhkan, tapi Allah yang menyembuhkan. Sampai sini Pak. Tapi apakah yang tadi disebutin oleh Bapak itu dukun yang berkedok kiai itu masih membaca surat-surat suci Al-Quran di dalam menyampaikan ruqyahnya itu, apakah beda lagi? Tentu mereka masih membaca surat-surat Al-Quran. Tapi ada yang Arab Pegon, tau nggak Arab Pegon? Oh ya. Jadi tulisannya Arab tapi bahasanya Jawa. Gitu ya. Jadi itu jimat sebenarnya, biasanya dikalungi di sini, biasanya dilipat-lipat ditaruh di benda mana. Nah, itu yang kita boleh. Jadi harus murni kepada Allah dan kita menyerahkan diri kepada Allah. Belum nanya, woi. Hah? Mau nanya Pak. Ya silakan. Pak, mau nanya nih Pak. Misalkan kan ada teman disantet nih, terus dia tuh ke tempat ruqyah, apakah itu termasuk ini ke ruqyah apa santet? Nah, kesyirikan tuh di ruqyah benar apa enggak? Kayak disantet itu kita harus ke ruqyah apa kemana gitu? Oke. Jadi teman Fikri contohnya disantet, terus ke ruqyah, ke tempat ruqyah, itu benar atau tidak? Iya. Benar atau tidak sih jalannya emang ke ruqyah atau kemana gitu kan? Sebenarnya kan manusia mah hanya bisa berusaha saja. Jadinya contohnya kita mendapat penyakit yang tidak sewajarnya, contohnya kayak ketika ke rumah sakit nggak terdeteksi gitu penyakitnya apa, tapi kitanya sakit gitu. Mungkin saja kan ada serangan-serangan gaib, kita percaya mistis ataupun serangan-serangan yang tidak berbentuk gitu. Kita ke tempat ruqyah. Nah, tempat ruqyah ini isinya apa? Isinya kiai yang bisa mendoakan. Nah, kan itu bentuk usaha untuk melawan penyakit. Contohnya di sana kita didoain, kita dikasih air. Nah, yang harus dibenarkan itu niat kesananya. Kita niat kesananya jangan percaya dengan kiainya, tapi kita kesana membutuhkan doa orang lain untuk menyembuhkan kita, menjadi wasilah penyembuhan kita, bukan yang menyembuhkan kita. Jadi kita kesana contohnya dikasih air, kita doa-doa. Nah, kebanyakan orang percaya bahwa air ini yang menyembuhkan kita, tapi bukan air itu. Kita niatnya jangan air itu, karena fikuli amali biniyah. Setiap perbuatan itu tergantung niatnya. Jadi ketika kesana kita percaya bahwa Allah yang menyembuhkan melalui wasilah air ini, yang telah didoakan oleh orang ini dan keluarganya. Jadi benar. Sebenarnya tidak salah juga kita datang ke tempat ruqyah, tidak disalahkan. Tapi yang salah itu bagaimana niat kita datang ke tempat ruqyah. Ya, sudah jelas ya. Nah, ada sedikit lagi. Pada dasarnya ruqyah secara umum dilarang kecuali ruqyah syariah. Imam Hasan
Banna berkata, jimat, mantra, guna-guna, ramalan, perdukunan, penyingkapan, perkara gaib dan sejenisnya merupakan kemungkaran yang wajib diperangi, kecuali ruqyah dari ayat Al-Quran atau ruqyah mansurah dari Rasulullah. Jadi patokannya itu Al-Quran dan hadis. Tidak ada jimat, tidak ada mantra-mantra selain itu. Bukan. Ruqyah dan ta'awudz dapat digunakan untuk menjaga kesehatan dan menghilangkan penyakit. Mengenai fungsi pertama Alhamdulillah. Ruqyah dan ta'awudz dapat digunakan. Penting ulang ya. Ya ulang gua di bacaannya aja. Anjing. Tiba-tiba kesini. Ancang monyet biar cepet. Ini bagusnya di sesi kesini. Yuk, nanti saya gebukin. Ayo Percaya itu. Gebukin deh. Rokoyaki. Tolong aku antrobi. Deh, cepetan. Ruqyah dan ta'awudz dapat digunakan untuk menjaga kesehatan dan menghilangkan penyakit. Mengenai fungsi pertama sebagai pencegah penyakit, hal ini disebut dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dari hadis Aisyah, ia berkata, biasanya jika Rasulullah hendak tidur di perbaringan, beliau meniup kedua telapak tangannya dengan mengucapkan Qul huwallahu ahad dan muawwidzatain, kemudian mengusapkan telapak tangan itu ke wajah dan sekujur tubuh beliau. Disebutkan dalam hadis Abu Darda mengenai ta'awudz, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbi arsyil azim. Jadi Allah itu mengusapkan kedua tangannya lalu mengucapkan ke seluruh badan. Ya Allah, Rasulullah membaca doa lalu mengusapkan ke sekujur tubuh. Dan ada lagi, man qala hina yusbihu wa a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim ujira minasyaitonil hatta yumsiya. Artinya barang siapa membaca di pagi hari, aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari godaan setan yang terkutuk, maka ia akan dilindungi Allah dari setan sampai sore hari. Jadi tadi pagi membaca doa atau tidak teman-teman? Membaca aja, tidur enggak membaca. Harus membaca doa supaya kita dilindungi sampai sore. Nah, malam itu kita nanti. Ya, mungkin teman-teman itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kedepannya kita akan belajar lagi teman-teman. Jangan bosan-bosan belajar teman-teman. Siap. Ya. Apabila